Kuar-kuar tangkap dan adili Joko Widodo, namun demikian begitu dipanggil pihak kepolisian untuk diminta keterangan malah mangkir. Itulah pengecut. Dan inilah yang bernama Abraham Samad. Maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Mulyono. Mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Siap? Adili Jokowi. Selamat sore, salam. Pihak kepolisian mengumumkan bahwa Abraham Samad dan Michael Siregar dipanggil polisi, namun demikian tidak hadir. Ya, mungkin takut ditahan ya, sehingga tidak bisa pulang. Dan inilah pernyataan dari pihak Barreskrim Polri. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada dua. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaan? Jumat kemarin. Jumat kemarin. Berarti tiga orang itu tidak hadir. Dua. Kan inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir. Kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Saya bukan penyidiknya. Ya. Kalau penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama, biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua itu 1 minggu itu. Jadi panggilan keduanya pekan ini kan? Iya. Oh, pekan ini berarti dipanggil? Iya. Abraham Samad sungguh memalukan, mengakui sebagai teman Pak Joko Widodo, namun demikian begitu dipanggil oleh Barreskrim, Abraham Samad mangkir. Inilah pengakuan Abraham Samad kalau dia adalah teman Pak Joko Widodo. Menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Teman saya Pak Jokowi ya, supaya tidak melanjutkan laporannya, supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Polda Metro Jaya memanggil 2 saksi dalam kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Abraham Samad. Selain Abraham Samad, saksi inisial MS juga turut dipanggil untuk diperiksa terkait dengan kasus keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi. Adapun pemanggilan keduanya dilakukan pada Jumat 9 Mei lalu. Namun keduanya belum hadir dalam pemanggilan pemeriksaan tersebut. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya KBP Reonald Simanjuntak mengatakan Abraham Samad belum ada konfirmasi lagi soal pemanggilan ini. Sementara itu MS sudah mengonfirmasi tidak hadir. Reonald belum bisa memastikan waktu pemanggilan ulang kepada kedua saksi tersebut. Sebelumnya pemirsa, mantan Presiden Jokowi membuat laporan di Polda Metro Jaya buntut dituding memiliki ijazah palsu. Total ada 5 orang yang dilaporkan, yakni yang berinisial RS, ES, RS,
T, dan K. Sejauh ini ada 3 saksi yang telah diperiksa Polda Metro. Mereka adalah Rustam Effendi, Kurnia Tri Royani, dan Damai Hari Lubis. Sementara Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA, Rizal Fadila, absen dalam pemeriksaan. Belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada 2. Itu yang terakhir hari Jumat. Oh, update-nya. itu rencananya kapan Pak pemeriksaannya? Jumat kemarin. Oh, Jumat kemarin. Berarti tiga orang itu tidak hadir. Dua. Kan inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir, kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV. Saya ingin mengklarifikasi dulu sebuah tayangan ya lewat Kompas TV, karena ini banyak pertanyaan dari netizen dan banyak pertanyaan dari para buzzer, serangan daripada buzzer yang seolah-olah ya wawancara doorstop saya di Kompas TV ditampilkan tidak utuh, jadi seolah-olah dalam tayangan itu banyak netizen mempertanyakan saya sepertinya katanya ya sudah agak berubah, sudah agak kendor, sudah agak bersahabat dengan Pak Jokowi. Sekali lagi saya ingin jelaskan, saya klarifikasi bahwa ya tayangan wawancara doorstop di Kompas TV itu adalah tayangan yang tidak utuh, karena sebenarnya kalau Anda lihat tayangan aslinya sebelum doorstop itu ada tayangan pidato saya di dalam acara kemarin di Gedung Juang. Anda bisa lihat di situ utuh bahwa di pernyataan saya itu jelas sekali saya tetap kritik terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi, yaitu melaporkan ya Rismond dan kawan-kawan. Saya mengkritik bahwa laporan Jokowi yang dilaporkan ke kepolisian itu adalah cuma kerikil kecil yang tidak perlu ditakuti, yang bisa disingkirkan dengan gampang, karena itu bukan batu besar yang menjadi sandungan. Dan pernyataan saya itu tetap keras di situ, walaupun memang yang Anda persoalkan itu ketika saya menggunakan terminologi teman atau sahabat ya, karena di dalam pernyataan itu saya menghimbau bahwa Jokowi saya meminta untuk menarik ya laporan polisi yang dialamatkan kepada Roy Suryo dan Risman dan kawan-kawan. Sebenarnya pernyataan itu mengandung sedikit bergurau. Saya menggunakan terminologi teman karena tidak mungkin dalam pernyataan itu saya bilang sebagai lawan saya minta untuk mencabut laporan itu. Karena kalau lawan sudah pasti meminta laporan itu dicabut. Oleh karena itu sambil menunjukkan gurau saya bilang saya meminta untuk mencabut laporan polisi yang Anda alamatkan kepada Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan. Sebenarnya konteksnya begitu. Jadi sekali netizen, saya tidak pernah berubah. Saya tetap jadi orang yang mengkritik secara konstruktif, jadi oposisi yang konstruktif terhadap pemerintahan Jokowi dan rejim Jokowi di masa lalu, dan saya tidak pernah berubah. Dan sebagai lelaki Bugis Makassar, saya bukanlah orang yang tipe penakut atau penjilat. Terima kasih atas klarifikasi saya. Mantan Ketua KPK, Kakanda Abraham Samad, mohon izin Kanda. Beliau mengatakan bahwa tindakan Pak Jokowi melaporkan pihak-pihak yang menuduh ijazahnya palsu sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat. Beliau bahkan mengimbau agar mantan presiden itu mencabut laporannya dan memilih untuk bersikap lebih bijak dalam menghadapi kritik. Menurut saya, dalam logika demokrasi dan hukum modern yang saya pahami, klaim Kanda Abraham Samad ini problematik. Kebebasan berpendapat memang hak konstitusional, tetapi bukan tanpa batas dan tidak dapat dijadikan tameng untuk menyebarkan fitnah atau tuduhan palsu yang merusak reputasi seseorang, terlebih seorang mantan presiden. Saya jadi teringat teori demokrasi deliberatif jargon Habermas. Kebebasan berpendapat dalam ruang publik harus dilandasi oleh rasionalitas, etika komunikasi, dan tanggung jawab sosial. Kritik diperbolehkan, bahkan diharapkan, tetapi harus berdiri di atas dasar informasi yang benar, bukan disinformasi.
Tuduhan mengenai ijazah palsu Pak Jokowi telah berkali-kali dibantah dengan data hukum dan dokumen resmi, termasuk klarifikasi dari Universitas Gadjah Mada dan lembaga-lembaga negara lainnya. Jika tuduhan tetap dilontarkan tanpa dasar bukti baru yang sahih, maka itu bukanlah ekspresi kebebasan, tetapi bagian dari praktek delegitimasi politik berbasis hoax. Habermas menekankan pentingnya diskurs etik, bahwa setiap partisipasi dalam ruang publik harus tunduk pada prinsip kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, fitnah atau tuduhan tidak berdasar bukanlah kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum, melainkan penyimpangan dari etika demokrasi yang kita sepakati bersama. Secara hukum, tindakan Pak Jokowi untuk menempuh jalur hukum merupakan ekspresi dari due process of law, prinsip fundamental dalam negara hukum, Rechtsstaat. Dalam kerangka teori hukum natural dan positif, hukum bukan hanya mengatur perilaku, tetapi juga menjaga ketertiban moral dalam masyarakat. Seseorang yang merasa nama baiknya dirusak oleh pernyataan tidak berdasar memiliki hak untuk mencari keadilan melalui mekanisme hukum. Hal ini bahkan ditegaskan dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan atas martabat pribadi, serta dalam pasal 310 dan 311 KUHP mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik. Menjadikan proses hukum sebagai kriminalisasi adalah penyimpitan makna hukum yang membahayakan fondasi keadilan. Negara hukum tidak boleh membiarkan disinformasi menyebar tanpa pertanggungjawaban, apalagi jika itu menyasar tokoh publik dengan reputasi dan legitimasi yang telah diverifikasi. Saya menolak pendekatan simplistik bahwa semua kritik adalah ekspresi sah dan semua respon hukum adalah represi. Demokrasi tidak anti kritik, tapi demokrasi juga tidak boleh menjadi sarang fitnah yang berlindung di balik kebebasan berbicara. Tanpa kejujuran informasi dan tanggung jawab hukum, kebebasan hanya akan menjadi alat anarki politik. Thank you.